Halo, nama aku Gita Fadila dengan NIM 241000272. Bab 5, memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Poin A, hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kata hakikat dapat diartikan sebagai suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu dan yang mewujudkan sesuatu itu, sehingga terpisah dengan sesuatu yang lain dan bersifat mutlak. Ditunjukkan oleh hakikat segala sesuatu mengandung kesatuan mutlak dari unsur-unsur yang menyusun dan membentuknya. Misalnya, hakikat air terdiri atas dua unsur mutlak, yaitu hidrogen dan oksigen. Kebersatuan kedua unsur tersebut bersifat mutlak untuk mewujudkan air. Dengan kata lain, kedua unsur tersebut secara bersama-sama menyusun air sehingga terpisah dari benda yang lainnya. Misalnya, dengan batu, kayu, air raksa, dan lain sebagainya. Terkait dengan hakikat sila-sila Pancasila, pengertian kata hakikat dapat dipahami dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, hakikat abstrak, yang disebut juga sebagai hakikat jenis atau hakikat umum, yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap, dan tidak berubah. Hakikat abstrak sila-sila Pancasila menunjuk pada kata ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Menurut bentuknya, Pancasila terdiri atas kata-kata dasar, Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil yang dibubuhi awalan dan akhiran, berupa ke dan an. Sila 1, 2, 4, dan 5, sedangkan 1 berupa per dan an, sila ketiga. Kedua macam awalan dan akhiran itu mempunyai kesamaan dalam maksudnya yang pokok, ialah membuat abstrak atau mujarad tidak mewujud atau lebih tidak mewujud arti daripada kata dasarnya. 2. Hakikat pribadi sebagai hakikat yang memiliki sifat khusus, artinya terikat kepada barang sesuatu. Hakikat pribadi Pancasila menunjukkan pada ciri-ciri khusus sila Pancasila yang ada pada bangsa Indonesia, yaitu adat istiadat, nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan, sifat dan karakter yang melekat pada bangsa Indonesia, sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain di dunia. Sifat-sifat dan ciri-ciri ini tetap melekat dan ada pada bangsa Indonesia. Hakikat pribadi inilah yang realisasinya sering disebut sebagai kepribadian. Totalitas konkretnya disebut kepribadian Pancasila. 3. Hakikat konkret yang bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataannya. Hakikat konkret Pancasila terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Dalam realisasinya, Pancasila adalah pedoman praktis, yaitu dalam wujud pelaksanaan praktis dalam kehidupan negara, bangsa, dan negara Indonesia yang sesuai dengan kenyataan sehari-hari, tempat, keadaan, dan waktu. Dengan realisasi hakikat konkret itu, pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan negara setiap hari bersifat dinamis, antisipatif, dan sesuai perkembangan waktu, keadaan, serta perubahan zaman. Pancasila merupakan suatu kesatuan yang mana sila yang satu tidak dapat dilepas dari sila-sila yang lain. Keseluruhan sila di dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan organis atau suatu kesatuan keseluruhan yang bulat. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut. Sila 1. Ketuhanan yang Maha Esa meliputi dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan sila 5. Sila 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab diliputi dan dijiwai sila 1, meliputi dan dijiwai sila 3, 4, dan 5. Sila 3. Persatuan Indonesia diliputi dan dijiwai sila 1 dan 2, meliputi dan menjiwai sila 4 dan 5. Sila 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, diliputi dan dijiwai sila 1, 2, 3, meliputi dan menjiwai sila 5. Sila 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diliputi dan dijiwai sila 1, 2, 3, dan sila keempat. Untuk lebih menjelaskan tentang hal itu dapat diberikan contoh sebagai berikut. Paham kemanusiaan kiranya dimiliki pula oleh bangsa-bangsa lain, tetapi bagi bangsa Indonesia, paham kemanusiaan sebagaimana yang dirumuskan oleh sila 2 itu adalah paham kemanusiaan yang dibimbing oleh ketuhanan yang Maha Esa. Tegasnya kemanusiaan sebagaimana diajarkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Ini yang dimaksud dengan sila 2 diliputi dan dijiwai oleh sila 1. Begitu pula hanya dengan sila-sila yang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sila 2, 3, 4, dan sila 5 pada hakikatnya merupakan penjabaran dan penghayatan sila 1.
Adapun susunan sila-sila Pancasila adalah sistematis hierarkis, artinya kelima sila Pancasila itu menunjukkan suatu rangkaian urutan-urutan yang bertingkat atau hierarkis. Tiap-tiap sila mempunyai tempatnya sendiri di dalam rangkaian susunan kesatuan itu, sehingga tidak dapat digeser-geser atau dibalik-balik. Ditilik dari intinya, urut-urutan 5 sila itu menunjukkan rangkaian tingkat dalam luas dan isi sifatnya. Tiap-tiap sila yang di belakang sila lainnya lebih sempit luasnya, tetapi lebih banyak isi sifatnya dan merupakan pengkhususan sila-sila yang di mukanya. Sekalipun sila-sila di dalam Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu dari yang lain. Dalam hal memahami hakikat pengertiannya, sangat diperlukan uraian sila demi sila. Dalam hubungan ini mengenai kesimpulan, uraian atau penafsiran itu harus bersumber, berpedoman, dan berdasar kepada pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Poin B. Isi materi muatan sila-sila dalam Pancasila. 1. Muatan sila ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, ialah Allah, pencipta segala yang ada dan semua makhluk. Yang Maha Esa berarti Maha Tunggal, tiada sekutu, Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, Esa dalam perbuatannya, artinya bahwa zat Tuhan tidak terdiri dari zat-zat yang banyak lalu menjadi satu, bahwa sifat Tuhan adalah sesempurna-sempurnanya, bahwa perbuatan Tuhan tiada dapat disamakan oleh siapapun. Jadi, ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta beserta isinya. Keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa itu bukan suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran, melainkan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar yang dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika. Atas keyakinan yang demikian, maka negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan negara memberikan jaminan kebebasan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama yang sesuai dengan keyakinannya dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Di dalam negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal ketuhanan yang Maha Esa. Tidak boleh ada sikap dan perbuatan anti ketuhanan yang Maha Esa dan anti keagamaan, serta tidak boleh ada paksaan agama. Dengan perkataan lain, dalam negara Indonesia tiada dan tidak boleh ada paham yang meniadakan Tuhan yang Maha Esa atau ateisme yang seharusnya adalah ialah ketuhanan yang Maha Esa dengan toleransi terhadap kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sila ini menekankan fundamen etis religius dari negara Indonesia yang bersumber dari moral ketuhanan yang diajarkan agama-agama dan keyakinan yang ada sekaligus juga merupakan pengakuan akan adanya berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa di tanah air Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dengan rendah hati diakui atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dengan pengakuan ini, pemenuhan cita-cita kemerdekaan Indonesia untuk mewujudkan suatu kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur mengandung kewajiban moral, kewajiban etis yang harus dipikul dan dipertanggungjawabkan oleh segenap bangsa. Bukan saja di hadapan sesamanya, melainkan juga di hadapan sesuatu yang mengatasi semua, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan menyertakan moral ketuhanan sebagai dasar negara, Pancasila memberikan dimensi transendental pada kehidupan politik serta mempertemukan dalam hubungan simbolis antara konsepsi daulat Tuhan dan daulat rakyat. Dengan Pancasila, kehidupan kebangsaan dan kenegaraan terangkat dari tingkat sekuler ke tingkat moral atau sakral. Di sini terdapat rekonsiliasi antara tendensi ke arah sekularisasi dan sakralisasi. Dengan wawasan ketuhanan diharapkan dapat memperkuat etos kerja, karena kualitas kerjanya ditransendensikan dari batasan hasil kerja materialnya. Oleh karena itu, teologi kerja yang transendental memberi nilai tambah material, maka hal itu memperkuat motivasi di suatu pihak, dan di pihak lain memperbesar inspirasi dan aspirasi pada warga negara. Dengan wawasan teosentris, kita dituntut untuk pandai menjangkarkan kepentingan kepada nilai dalam politik. 2. Muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Karena potensi ini, manusia menduduki atau memiliki martabat yang tinggi. Dengan akal budinya, manusia menjadi berkebudayaan, dan dengan budi nuraninya, manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Kemanusiaan berarti bersifat manusia yang merupakan esensi dan identitas manusia karena martabat kemanusiaannya, human dignity. Di samping kemanusiaan, adalah adil yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Lalu beradab yang berasal dari kata adab yang berarti budaya. Jadi beradab berarti berbudaya. Hal ini mengandung arti bahwa sikap hidup, keputusan, dan tindakan selalu berdasarkan nilai-nilai budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan atau moral. Adab mengandung pengertian tata kesopanan, kesusilaan atau moral. Dengan demikian, beradab dapat ditafsirkan sebagai dasar nilai-nilai kesusilaan atau moralitas, khususnya dalam kebudayaan umumnya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan. Pada prinsipnya, kemanusiaan yang adil dan beradab pada sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang berbudi, sadar nilai, dan berbudaya. Potensi kemanusiaan dimiliki oleh setiap manusia di dunia, tidak pandang ras dan warna kulitnya, dan bersifat universal, sama-sama memiliki martabat kemanusiaan yang tinggi, sehingga harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab telah tersimpul cita-cita kemanusiaan yang lengkap, yang memenuhi seluruh harkat martabat manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah suatu rumusan sifat keluhuran budi manusia Indonesia. Dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, maka setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama terhadap undang-undang negara, mempunyai kewajiban dan hak-hak yang sama. Setiap warga negara dijamin haknya serta kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan orang-orang, dengan negara, dengan masyarakat, dan menyangkut pula kemerdekaan menyatakan pendapat dan pencapaian kehidupan yang layak sesuai dengan hak asasi manusia. 3. Muatan Sila Persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti untuk tidak terpecah belah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Kata Indonesia mengandung dua makna, yaitu A. Makna geografis yang berarti sebagian bumi yang membentang dari 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur dan dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. B. Makna bangsa dalam arti politis, yaitu bangsa yang hidup di dalam wilayah itu. Pengertian Indonesia dalam sila persatuan Indonesia adalah bangsa. Jadi, persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia ini bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dengan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Mewujudkan persatuan Indonesia adalah perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia dalam sila ketiga mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan. Persatuan Indonesia ialah persatuan kebangsaan Indonesia yang dibentuk atas bersatunya beragam latar belakang sosial, budaya, politik, agama, suku, bangsa, dan ideologi yang mendiami wilayah Indonesia bersepakat menyatakan sebagai satu bangsa, satu tanah air,
dan satu bahasa yang didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu bendera negara, satu bahasa negara, satu lambang Garuda Pancasila, serta satu lagu kebangsaan Indonesia Raya. 4. Penguatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan secara etimologi mengandung makna sebagai berikut. A. Kerakyatan berasal dari kata rakyat, berarti sekelompok manusia yang berdiam dalam suatu wilayah tertentu. Kerakyatan dalam hubungannya dalam sila 4 ini berarti bahwa kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan disebut pula kedaulatan rakyat atau rakyat yang berdaulat atau berkuasa, atau demokrasi atau rakyat yang memerintah. B. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab, serta didorong oleh ikhtikat baik sesuai dengan hati nurani. C. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat, sehingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. D. Perwakilan adalah suatu sistem arti tata cara atau prosedur mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara. Antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Kerakyatan yang harus dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berarti bahwa rakyat dalam menjalankan kekuasaannya melalui sistem perwakilan dan keputusan-keputusannya diambil dengan jalan musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat serta penuh tanggung jawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun pada rakyat yang diwakilinya. Sila keempat Pancasila mengandung beberapa ciri alam pikiran demokrasi di Indonesia. Dalam pokok pikiran ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kedaulatan itu berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan. Dengan kata lain, demokrasi itu hendaknya mengandung ciri kerakyatan atau daulat rakyat dan permusyawaratan atau kekeluargaan. Cita-cita pemuliaan daulat rakyat bergema kuat dalam sanubari para pendiri bangsa sebagai pantulan dari semangat emansipasi dan egalitarisme dari aneka untuk penindasan yang ditimbulkan oleh kolonialisme dan feodalisme. Cita-cita kerakyatan hendak menghormati suara rakyat dalam politik dengan memberi jalan bagi peran dan pengaruh besar yang dimainkan oleh rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Ciri permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan dari pluralitas kebangsaan Indonesia dengan mengakui adanya kesederajatan atau persamaan dalam perbedaan. Dalam kaitan ini, Soekarno meyakini bahwa masyarakat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Karena itu, dengan asas kekeluargaan itu, negara harus menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, sehingga tercapai keputusan yang berdasarkan kedaulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara atau prosedur mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Selain kedua ciri tersebut, demokrasi Indonesia juga mengandung ciri hikmat kebijaksanaan. Cita hikmat kebijaksanaan merefleksikan orientasi etis bagaimana dikehendaki pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat itu hendaknya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Dalam kaitan ini, Muhammad Hatta menjelaskan bahwa kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya dikatakan,
Karena itu, demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal dan juga bukan demokrasi totaliter karena berkaitan dengan menyeluruh dengan sila-sila Pancasila lainnya. Orientasi etis, hikmat kebijaksanaan ini dihidupkan melalui daya rasionalitas, kearifan, konsensual, dan komitmen keadilan yang dapat menghadirkan suatu toleransi dan sintetis positif sekaligus dapat mencegah kekuasaan dikendalikan oleh golongan mayoritas dan kekuasaan minoritas elit politik dan pengusaha. Dalam demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi setidaknya 4 syarat, yaitu a. harus didasarkan pada asas rasionalisme dan keadilan bukan hanya berdasarkan subjektivitas, ideologis, dan kepentingan. B. Didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, bukan demi kepentingan perseorangan atau golongan. C. Berorientasi jatuh ke depan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif atau toleransi negatif. D. Bersifat imparsial dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak atau minoritas terkecil sekalipun secara inklusif yang dapat menangkal dikte-dikte minoritas elit, berkuasaan dan pengusaha serta klaim-klaim mayoritas. 5. Muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Sedangkan kata seluruh rakyat berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Dengan demikian, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Oleh karena itu, makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mencakup pula pengertian adil dan makmur. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada prinsipnya menegaskan bahwa seyogianya tidak akan ada kemiskinan dalam negara Indonesia yang merdeka. Bangsa Indonesia bukan hanya memiliki demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi. Indonesia harus memiliki keadilan politik dan keadilan ekonomi sekaligus. Indonesia harus memiliki kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara khusus, keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila menekankan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi atau apa yang oleh Soekarno sebut sebagai prinsip sociale rechtvaardigheid. Ini persamaan emansipasi dan partisipasi yang dikehendaki bangsa ini bukan hanya di bidang politik, melainkan juga di bidang perekonomian. Prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial menurut sila kelima Pancasila tidak sama dengan prinsip komunisme atau yang menekankan kolektivitas dan liberalisme atau yang menekankan individualisme. Sila kelima bertolak dengan pengertian bahwa antara pribadi dan masyarakat satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. A. Pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari bahasa Yunani, eidos, yang berarti bentuk, dan di samping itu ada kata idein yang berarti melihat. Oleh karena itu, secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar atau dalam pengertian sehari-hari, idea disamakan artinya dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai. Sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan, atau paham. Apabila menelusuri secara historis, istilah ideologi pertama kali dipakai dan dikemukakan oleh Destutt de Tracy, berkebangsaan Prancis, pada tahun 1796. Kemudian, perhatian atas konsep ideologi menjadi berkembang lagi antara lain karena pengaruh Karl Marx dan menjadi vokabuler penting di dalam pemikiran politik dan ekonomi Karl Marx, yang mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi. Dalam arti ini, ideologi menjadi bagian dari apa yang disebut Oberbau atau suprastruktur atau bangunan atas,
yang didirikan di atas kekuatan-kekuatan yang memiliki faktor-faktor produksi yang menentukan coraknya, dan karena itu keberadaan relatif dan semata-mata hanya benar untuk golongan tertentu. Dengan demikian, ideologi merupakan keseluruhan ide yang relatif karena mencerminkan kekuatan lapisan. Selanjutnya, secara umum, pengertian ideologi dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematik, yang menyangkut bidang politik atau termasuk di dalamnya bidang pertahanan dan keamanan, sosial, budaya, keagamaan. Pengertian tersebut apabila dikaitkan dengan negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakikatnya merupakan asas kerohanian yang antara lain memiliki ciri sebagai berikut. 1. Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. 2. Mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan, dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. B. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Manusia dalam mewujudkan tujuannya untuk meningkatkan harkat dan martabatnya senantiasa membutuhkan orang lain dan selanjutnya membutuhkan suatu lembaga bersama untuk melindungi haknya, atau dalam pengertian ini manusia membentuk negara. Negara sebagai lembaga kemasyarakatan, sebagai organisasi hidup manusia, senantiasa memiliki cita-cita, harapan, ide-ide, serta pemikiran-pemikiran yang secara bersama merupakan suatu orientasi yang bersifat dasariah bagi semua tindakan dalam kehidupan kenegaraan. Kompleksitas pengetahuan yang berupa ide-ide, pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan, harapan, serta cita-cita tersebut merupakan suatu nilai yang dianggap benar dan memiliki derajat yang tinggi dalam negara. Hal ini merupakan suatu landasan bagi seluruh warga negara untuk memahami alam serta menentukan sikap dasar untuk bertindak dalam hidupnya. Pada hakikatnya, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya. Maka, terdapat suatu yang bersifat dialektis antara ideologi dengan masyarakat negara. Namun, di satu pihak membuat ideologi semakin realistis dan di pihak lain mendorong masyarakat makin mendekati bentuk ideal. Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat, bangsa, maupun negara, tetapi juga membentuk masyarakat menuju cita-cita. Dengan demikian, ideologi sangat menentukan ekstensi suatu bangsa dan negara, karena ideologi membimbing bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya melalui berbagai realisasi pembangunan. Hal ini disebabkan dalam ideologi terkandung dalam suatu orientasi praksis. Ideologi selain sebagai sumber motivasi juga merupakan sumber semangat dalam berbagai kehidupan negara. Oleh karenanya, akan menjadi realistis manakala terjadi orientasi yang bersifat dinamis antar masyarakat, bangsa dengan ideologi. Dengan demikian, ideologi akan bersifat terbuka dan antisipatif, bahkan bersifat reformatif dalam arti senantiasa mampu mengadaptasi perubahan-perubahan sesuatu dengan aspirasi bangsanya. Namun, jika perlakuan terhadap ideologi diletakkan sebagai nilai yang sakral, maka diletakkan sebagai alat legitimasi kekuasaan, maka dapat dipastikan ideologi akan menjadi tertutup, kaku, beku, dogmatis, dan menguasai kehidupan bangsanya. Oleh karena itu, agar benar-benar ideologi mampu menampung aspirasi para pendukungnya untuk mencapai tujuan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka ideologi tersebut harus bersifat dinamis, terbuka, antisipatif, dan senantiasa mampu mengadaptasikan dirinya dengan perkembangan zaman. Hal inilah yang menjadi peranan penting ideologi bagi bangsa dan negara agar bangsa dapat mempertahankan eksistensinya. C. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. 1. Ideologi Pancasila. Ideologi nasional berupa kumpulan pikiran-pikiran rakyat yang mengandung pandangan tentang keadaan bangsa, memuat perspektif atau harapan masa depan bangsa, dan memberi arah serta dorongan bagi seluruh kegiatan manusia. Istilah nasional ini dapat diartikan kumpulan masyarakat yang telah menetap dalam suatu negara. Pemikiran yang menarik dikemukakan oleh
A.M.W. Pranarka bahwa ideologi dalam tradisi pemikiran yang terjadi di Indonesia atau sebagai bagian dari perjalanan sejarah bangsa pada hakikatnya juga pedoman perjuangan. Karena itu, ia juga merupakan suatu keyakinan, sebuah belief system. Karenanya pula di dalam terkandung elemen kognitif intelektual, yaitu cita-cita maupun elemen psikologis, yaitu kekuatan untuk membuat dan menentukan pilihan-pilihan kebijakan yang bersifat psikologis. Pada prinsipnya, terdapat 3 arti utama dari kata ideologi, yaitu A. Ideologi sebagai kesadaran palsu. Ideologi dalam arti yang pertama, yaitu sebagai kesadaran palsu, biasanya dipergunakan oleh kalangan filosof dan ilmuwan sosial. Ideologi adalah teori-teori yang tidak berorientasi pada kebenaran, melainkan pada kepentingan pihak yang mempropagandakannya. Ideologi juga terlihat sebagai sarana kelas atau kelompok sosial tertentu yang berkuasa untuk melegitimasikan kekuasaannya. B. Ideologi dalam arti netral. Dalam hal ini, ideologi adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. Arti kedua ini terutama dikemukakan oleh negara-negara yang menganggap pentingnya adanya suatu ideologi negara. Disebut dalam arti netral karena baik buruknya tergantung pada sisi ideologi tersebut. C. Ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah. Ideologi sebagai keyakinan yang tidak ilmiah biasanya digunakan dalam filsafat dan ilmu-ilmu sosial yang positivistik. Segala pemikiran yang tidak dapat dibuktikan secara logis matematis atau empiris adalah suatu ideologi. Segala masalah etnis dan moral, asumsi-asumsi normatif, dan pemikiran-pemikiran metafisik termasuk dalam wilayah ideologi. Berdasarkan 3 arti kata ideologi tersebut, yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah ideologi dalam arti netral, yaitu sebagai sistem berpikir dan tata nilai dari suatu kelompok. Ideologi dalam arti netral tersebut ditemukan wujudnya dalam ideologi negara atau ideologi bangsa. Ini sesuai dengan pembahasan Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Sebagaimana diuraikan di muka, ideologi mengandung nilai-nilai dasar, norma-norma, dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh masyarakat penganutnya. Karena itu, ideologi memiliki peranan sebagai dasar, arah, dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. A. Sebagai dasar. Artinya, merupakan pangkal tolak, asas atau fondasi di atas mana semua kegiatan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dibangun, dan dasar tersebut umumnya berasal dari nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat itu sendiri atau dimensi realitas. Pancasila sejak awal pembahasannya, sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan sidang gabungan tanggal 22 Juni 1945 memang direncanakan untuk dijadikan dasar negara. Tanggal 18 Agustus 1945, sidang PPKI menetapkan secara resmi Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. B. Sebagai pengarah. Artinya, sebagai pengatur dan pengendali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara berupa norma-norma atau aturan-aturan yang harus dipatuhi agar arah untuk mencapai cita-cita atau tujuan tidak menyimpang atau dimensi normalitas. Di sini, Pancasila menjelmakan diri sebagai pengarah pengendali di dalam setiap gerak tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran sebagai pengarah ditunjukkan pada kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. C. Sebagai tujuan. Artinya, semua aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada akhirnya mengarah pada satu tujuan atau cita-cita yang terkandung dalam ideologi yang dipakai. Pancasila sebagai ideologi nasional akan memberikan motivasi dan semangat untuk melaksanakan pembangunan bangsa secara adil dan seimbang untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau dimensi idealitas. 2. Ideologi liberalisme. Liberalisme tumbuh dari konteks masyarakat Eropa pada abad pertengahan feodal, di mana sistem sosial ekonomi dikuasai oleh kaum aristokratis, feodal, dan menindas hak-hak individu. Liberalis tidak diciptakan oleh golongan pedagang dan industri, melainkan diciptakan oleh golongan intelektual yang digerakkan oleh keresahan ilmiah atau rasa ingin tahu dan keinginan
untuk mencari pengetahuan yang baru dan artistik umum pada zaman itu. Keresahan intelektual tersebut disambut oleh golongan pedagang dan industri. Bahkan hal itu digunakan untuk membenarkan tuntutan politik yang membatasi kekuasaan bangsawan, gereja, dan gilde-gilde. Mereka tidak bertujuan semata-mata untuk dapat menjalankan kegiatan ekonomi secara bebas, tetapi juga mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Masyarakat terbaik atau rezim terbaik menurut paham liberal adalah yang memungkinkan individu mengembangkan kemampuan-kemampuan individu sepenuhnya. Dalam masyarakat yang baik, semua individu harus dapat mengembangkan pikiran dan bakat-bakatnya. Hal ini mengharuskan para individu untuk lebih bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya dan tidak menyuruh seseorang melakukan sesuatu untuknya atau seseorang untuk mengatakan apa yang harus dilakukannya. Ciri-ciri ideologi liberal sebagai berikut. A. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik. B. Anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh termasuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan kebebasan pers. C. Pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. D. Keputusan yang dibuat pemerintah hanya sedikit untuk rakyat sehingga rakyat dapat belajar membuat keputusan untuk diri mereka sendiri. E. Kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk. Oleh karena itu, pemerintahan dijalankan sedemikian rupa sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah. F. Suatu masyarakat dikatakan berbahagia apabila setiap individu, sebagian terbesar individu berbahagia. 3. Ideologi konservatif. Ketika liberalisme menggoncangkan struktur masyarakat feodal yang mapan, golongan feodal berusaha mencari ideologi tandingan untuk menghadapi kekuasaan persuasif liberalisme. Dari sinilah muncul ideologi konservatisme sebagai reaksi atas paham liberal. Menurut paham itu, liberalisme merupakan paham yang terlalu individualistis. Sebaliknya, menurut paham konservatif, masyarakat dan kelompok yang lain bukan sekedar penjumlahan unsur-unsurnya, tetapi kelompok masyarakat yang paling banyak menciptakan kebahagiaan. Paham konservatif cenderung ditandai dengan ciri sebagai berikut. A. Masyarakat yang terbaik adalah masyarakat yang tertata. B. Untuk menciptakan masyarakat yang tertata dan stabil itu diperlukan suatu pemerintahan yang memiliki kekuasaan yang mengikat tetapi bertanggung jawab. C. Paham ini menekankan tanggung jawab pada pihak penguasa dalam masyarakat untuk membantu pihak yang lemah. 4. Ideologi sosialisme komunisme. Sosialisme merupakan reaksi terhadap revolusi industri dan akibat-akibatnya. Awal sosialisme yang muncul pada bagian pertama abad ke-19 dikenal dengan sosialis utopia. Sosialisme ini lebih didasarkan pada pandangan kemanusiaan dan menganut kesempurnaan watak manusia. Paham sosialis berkeyakinan perubahan dapat dilakukan dengan cara damai dan demokratis. Paham sosialis juga lebih luas dalam hal perjuangan, perbaikan nasib buruh secara bertahap dalam hal kesediaan peran serta pemerintahan yang belum seluruhnya. Menurut sistem sosialis, pada pihak lain, paham komunis berkeyakinan perubahan atas sistem kapitalisme harus dicapai dengan cara-cara revolusi dan pemerintahan oleh diktator proletariat sangat diperlukan pada masa transisi. 5. Ideologi fasisme. Fasisme merupakan tipe nasionalisme yang romantis dengan segala pemegahan upacara dan simbol-simbol yang mendukungnya untuk mencapai kebesaran negara. Hal ini dapat dicapai apabila terdapat seseorang pemimpin karismatik dengan simbol kebesaran negara yang didukung oleh massa rakyat. Dukungan massa yang fanatik ini tercipta berkat indoktrinasi, slogan-slogan dan simbol-simbol yang ditanamkan sang pemimpin besar dan aparatnya. Fasisme ini pernah diterapkan di Jerman, Hitler, Jepang, Italia, dan Spanyol. Dewasa ini, fasisme cenderung muncul sebagai kekuatan reaksioner atau right-wing di negara-negara maju seperti skinhead dan Ku Klux Klan di Amerika Serikat yang berusaha mencapai dan mempertahankan supremasi kulit putih. D. Kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Dalam pengertian ini, Pancasila dipergunakan sebagai pertunjukan hidup sehari-hari, atau Pancasila diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, Pancasila dipergunakan untuk menunjukkan arah semua aktivitas atau kegiatan dan kehidupan di dalam segala bidang, yang berarti semua tingkah laku dan tindak atau perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila dalam Pancasila.
karena Pancasila selalu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya atau saling berkaitan satu sama lain, bahwa sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis. Pancasila yang harus dihayati ialah Pancasila sebagaimana tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dengan demikian jiwa keagamaan sebagai manifestasi atau perwujudan dari sila kesatuan yang Maha Esa, jiwa yang berperi kemanusiaan sebagai manifest dari perwujudan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, jiwa kebangsaan sebagai manifestasi atau perwujudan dari sila persatuan Indonesia, jiwa kerakyatan sebagai manifestasi dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial sebagai manifestasi dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang selalu terpancar dalam segala tingkah laku dan tindak atau perbuatan serta sikap hidup seluruh bangsa Indonesia. Apabila kita memperhatikan penyebutan-penyebutan yang dikaitkan dengan Pancasila, maka kita dapat menduga betapa luas peranan Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Pengertian-pengertian yang berhubungan dengan berbagai penyebutan Pancasila ini dapat diikhtisarkan sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila yang kita gali dari bumi Indonesia sendiri merupakan jiwa bangsa Indonesia, karena Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Terdapat kemungkinan bahwa tiap sila secara terlepas dari yang lain bersifat universal, yang juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Akan tetapi, kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Perjanjian Luhur Rakyat Indonesia yang disetujui oleh wakil-wakil rakyat Indonesia dalam dan sesudah proklamasi kemerdekaan yang kita junjung tinggi, bukan sekedar karena ia ditemukan kembali dari kandungan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia yang terpendam sejak berabad-abad yang lalu, melainkan karena Pancasila itu telah mampu membuktikan kebenarannya setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa. Akhirnya, perlu juga ditegaskan bahwa apabila dibicarakan mengenai Pancasila, maka yang kita maksud adalah Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itulah yang kita gunakan. Sebab, rumusan yang demikian itu ditetapkan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI, seperti yang telah ditunjukkan oleh ketetapan MPR nomor 11/MPR/1978. Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Dikatakan sebagai kesatuan yang bulat dan utuh karena masing-masing sila dari Pancasila itu tidak dapat dipahami atau diberi arti secara sendiri-sendiri, terpisah dan keseluruhan sila-sila lainnya. Memahami dan memberi arti setiap sila-sila secara terpisah dari sila-sila lainnya akan mendatangkan pengertian yang keliru tentang Pancasila. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan sikap mental. Sikap mental dan tingkah laku mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain atau disebut dengan kepribadian. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan adanya bangsa Indonesia. Jadi Pancasila lahir dari jiwa kepribadian bangsa Indonesia yang terkristalisasi nilai-nilai yang dimilikinya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia atau way of life mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila daripada Pancasila, karena Pancasila juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan sumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pandangan hidup adalah nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, yang dipilih oleh setiap pribadi dan golongan dalam masyarakat. Pandangan hidup terdiri dari cita-cita, kebijakan, dan sikap hidup. Menghadapi segala macam masalah, manusia selalu berpegang pada sikap dan pandangan hidupnya. Untuk itu, manusia memiliki prinsip sebagai suatu pegangan hidup agar hidupnya tidak terombang-ambing. Pandangan hidup merupakan bagian hidup manusia. Setiap orang pasti mempunyai pandangan hidup yang tingkatannya berbeda-beda. Pandangan hidup ini mencerminkan citra diri seseorang, karena pandangan hidup itu mencerminkan cita-cita atau aspirasinya.
Pandangan hidup mempunyai fungsi sebagai acuan untuk menata hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesamanya, dan dengan alam sekitar maupun dengan Tuhannya. Pandangan hidup masyarakat berproses secara dinamis, sehingga menghasilkan suatu pandangan hidup sebuah bangsa. Pandangan hidup bangsa merupakan nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa dan diyakini kebenarannya, sehingga menumbuhkan tekad dan mewujudkannya. Bangsa Indonesia mempunyai pandangan hidup yakni Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang sangat bernilai dalam masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berarti Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Pancasila merupakan petunjuk arah semua kegiatan dalam segala bidang kehidupan. Oleh karena itu, apa yang terkandung di dalam sila ke-1 sampai sila ke-5 Pancasila harus terpancar dalam tingkah laku dan perbuatan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai norma, ia berfungsi sebagai cita-cita moral atau ide yang harus diwujudkan. Adapun wujud nyata Pancasila tersebut tercermin dalam setiap tingkah laku maupun perbuatan sehari-hari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan, sopan santun, dan norma-norma hukum yang berlaku. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohaniah bangsa untuk berperilaku luhur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap bangsa memiliki adat atau cara hidup yang sesuai baginya. Adat ataupun cara hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila yang kelima silanya. Dalam Pancasila merupakan intisari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Dalam pengertian ini, Pancasila disebut juga way of life, pandangan dunia, pandangan hidup, pegangan hidup, dan petunjuk hidup. Dalam hal ini, Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan dalam segala bidang. Hal ini berarti bahwa semua tingkah laku dan tindakan perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pencatatan dari semua sila Pancasila. Ini karena Pancasila merupakan suatu kesatuan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Keseluruhan sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Perjanjian luhur yang dimaksud adalah suatu kesepakatan yang memiliki makna dan nilai yang sangat tinggi, karenanya selalu dihormati dan dijunjung tinggi. 4. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia, maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan dan pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia. Namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan kata lain, unsur-unsur yang merupakan materi atau bahan Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan kausa materialis atau asal bahan Pancasila. Unsur-unsur Pancasila tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara, sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia Demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berakar pada pandangan hidup dan budaya Indonesia, dan bukannya mengangkat atau mengambil ideologi dari bangsa lain. Selain itu, Pancasila juga bukan hanya merupakan ide-ide atau perenungan dari seorang saja, hanya memperjuangkan suatu kelompok atau golongan tertentu, melainkan Pancasila berasal dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa. Sehingga Pancasila pada hakikatnya untuk seluruh lapisan serta unsur-unsur bangsa secara komprehensif. Oleh karena ciri khas Pancasila itu, maka memiliki kesesuaian dengan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi, yaitu selain kedudukannya sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia, berkedudukan juga sebagai ideologi nasional Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, yaitu sebagai ikatan budaya, culture bond, yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bukan secara paksaan atau Pancasila adalah sesuatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sebuah ideologi dapat bertahan atau pudar dalam menghadapi perubahan masyarakat tergantung daya tahan dari ideologi itu. Kekuatan ideologi tergantung pada kualitas tiga dimensi yang dimiliki oleh ideologi itu, yaitu dimensi realita, idealisme, dan fleksibilitas. Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki tiga dimensi tersebut. Ada dimensi realita, yaitu nilai dasar yang ada pada ideologi itu yang mencerminkan realita atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat di mana ideologi itu lahir atau muncul untuk pertama kalinya. Paling tidak,
Nilai dasar ideologi itu mencerminkan realita masyarakat pada awal kelahirannya. Dimensi idealisme adalah kadar atau kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai dasar itu mampu memberikan harapan kepada berbagai kelompok atau golongan masyarakat tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktikum kehidupan sehari-hari. C. Dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, yaitu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan pengembangan masyarakatnya. Mempengaruhi artinya ikut mewarnai proses perkembangan zaman tanpa menghilangkan jati diri ideologi itu sendiri yang tercermin dalam nilai dasarnya. Mempengaruhi berarti ideologi itu berhasil menemukan tafsiran-tafsiran terhadap nilai dasar dari ideologi itu yang sesuai dengan realita-realita baru yang muncul di hadapan mereka sesuai perkembangan zaman. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara yaitu sebagai berikut. A. Memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majmuk. Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuan dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan. C. Memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. D. Menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Pancasila jika akan dihidupkan secara serius, maka setidaknya dapat menjadi etos yang mendorong dari belakang atau menarik dari depan. Akan perlunya aktualisasi maksimal setiap elemen bangsa. Tersebut bisa saja terwujud karena Pancasila itu sendiri memuat 5 prinsip dasar di dalamnya, yaitu kesatuan persatuan, kebebasan, kebersamaan, kepribadian, dan prestasi. Prinsip inilah yang merupakan dasar paling sesuai bagi pembangunan sebuah masyarakat bangsa dan personal-personal di dalamnya. Menata sebuah negara itu membutuhkan suatu konsensus bersama sebagai alat lalu lintas kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa konsensus tersebut, masyarakat akan memperlakukan hidup bebas tanpa menghiraukan aturan main yang telah disepakati. Ketika Pancasila telah disepakati sebagai sebuah konsensus, maka Pancasila berperan sebagai payung hukum dan tata nilai prinsipil dalam penyelenggaraan bernegara. Pancasila sebagai ideologi yang dikenal oleh masyarakat internasional juga mengalami tantangan-tantangan dari pihak luar atau asing. Hal ini akan menentukan apakah Pancasila mampu bertahan. Pancasila merupakan hasil galian dari nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia sendiri dan berwujud 5 butir mutiara kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu religius monoteis, human universal, nasionalis patriotis yang berkesatuan dalam keberagaman, demokrasi dalam musyawarah mufakat, dan berkeadilan sosial. Demikian, Pancasila bukan imitasi dari ideologi negara lain, tetapi mencerminkan nilai amanat penderitaan rakyat dan kejayaan leluhur bangsa. Kemampuan Pancasila sebagai ideologi tergantung pada kesadaran, pemahaman, dan pengalaman para pendukungnya. Pancasila selayaknya tetap bertahan sebagai ideologi terbuka yang tidak bersifat doktriner ketat. Nilai dasarnya tetap dipertahankan, namun nilai praktisnya juga harus bersifat fleksibel. Ketahanan ideologi Pancasila harus menjadi bagian misi bangsa Indonesia dengan keterbukaan tersebut. Nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia atau nenek moyang kita, dan secara tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu, sebagai generasi penerus bangsa harus mampu menjaga nilai-nilai tersebut. Untuk dapat hal tersebut, maka perlu adanya berbagai upaya yang didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia, antara lain A. Melalui pendidikan dengan menambahkan mata pelajaran khusus Pancasila pada setiap satuan pendidikan bahkan sampai ke perguruan tinggi. B. Lebih memasyarakatkan Pancasila. C. Menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. D. Memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Pancasila. E. Menolak dengan tegas paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Ini merupakan nilai dasar bagi kehidupan kewarganegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai-nilai Pancasila tergolong nilai kerohanian yang di dalamnya terkandung nilai-nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, baik nilai-nilai material, vital, kebenaran atau kenyataan, estesis, estis, maupun religius. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Artinya, hakikat nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau berlaku dimanapun, sehingga dapat diterapkan di negara lain. Nilai Pancasila bersifat objektif maksudnya, A. Rumusan Pancasila itu sendiri memiliki makna yang terdalam menunjukkan adanya sifat umum universal dan abstrak. B. Inti dari nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan Indonesia. C. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sementara itu, nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila itu melekat pada bangsa Indonesia sendiri.
karena nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia dan nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Artian Pancasila sebagai dasar negara seperti yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 secara jelas mengatakan, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka seluruh kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum pokok dan disebut pokok kaidah fundamental daripada negara itu adalah hukum mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Perkataan lain, dengan jalan hukum tidak dapat diubah. Fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai pokok kaidah fundamental, hal ini penting sekali karena UUD bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental itu. Pancasila sebagai dasar negara dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan negara Indonesia. Artinya, segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumber kepada Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila menurut ketetapan MPR nomor 3 /MPR 2000 merupakan sumber hukum dasar nasional. Kedudukannya sebagai dasar negara, maka Pancasila berfungsi sebagai A. Sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia. B. Suasana kebatinan. C. Cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. D. Norma-norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945 penyelenggara negara pelaksana pemerintah. 6. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. Secara umum yang dimaksud dengan sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan atau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Dalam kajian ilmu hukum, sumber hukum itu dapat dibagi dalam dua pengertian berikut. Yang pertama, sumber hukum dalam arti material ialah keyakinan dan perasaan hukum individu atau pendapat umum, public opinion, yang menentukan isi materi dari hukum. Dengan kata lain, perasaan dan keyakinan hukum anggota masyarakat serta pendapat umum yang menjadi sumber sebagai penyebab adanya hukum. Kedua, sumber hukum dalam arti formal ialah sumber hukum dalam arti bentuk perumusan, karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui, dan ditaati. Disinilah suatu kaidah memperoleh kualitas sebagai kaidah hukum. Oleh yang berwenang, ia merupakan petunjuk hidup yang harus diberi perlindungan. Untuk menetapkan suatu kaidah hukum yang berlaku, diperlukan suatu badan yang berwenang sehingga mengenal sumber hukum dalam arti formal itu berarti pula mengenal tahapan pada tingkatan badan mana suatu kaidah hukum itu dibuat. Contoh sumber-sumber hukum formal dalam tatanan negara Indonesia dan badan yang berwenang menetapkan antara lain 1. Undang-Undang Dasar, badan yang berwenang MPR. Ketetapan MPR yang berwenang MPR. 3. Undang-undang atau Perpu yang berwenang Presiden dan DPR. 4. Peraturan pemerintah yang berwenang Presiden. 5. Peraturan Presiden yang berwenang Presiden. 6. Peraturan daerah provinsi yang berwenang Gubernur dan DPRD. 7. Peraturan daerah, kabupaten atau kota yang berwenang Bupati atau Wali Kota dan DPRD. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang kemudian menjadi falsafah negara merupakan sumber hukum dalam arti material, tidak saja menjiwai, bahkan harus dilaksanakan oleh setiap peraturan hukum. Karena itu, Pancasila merupakan alat penguji, sehingga peraturan hukum yang bertentangan dengan Pancasila tidak boleh berlaku. Sedangkan sumber hukum formal dan hukum tata negara Indonesia tidak hanya terbatas pada sumber hukum tertulis saja. Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tak tertulis. Selanjutnya, sumber hukum formal tata negara dapat dilihat dalam sejarahnya pertama kali diatur pada penetapan MPRS nomor 20/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR mengenai sumber
Prinsip hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Keputusan Presiden. 6. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti A. Peraturan Menteri, B. Instruksi Menteri, C. dan lain-lainnya. Sumber-sumber hukum tersebut merupakan sumber hukum formal menurut tingkat kewenangannya, sesuai dengan prinsip negara hukum yang dianut dalam sistem UUD 1945. Maka setiap peraturan hukum yang berlaku senantiasa bersumber pada peraturan hukum yang lebih tinggi tingkatnya. Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa sumber hukum formal adalah sistem ketatanegaraan Indonesia tidak hanya sumber hukum tertulis saja, karena dalam hukum tata negara Indonesia ada pula apa yang disebut kebiasaan ketatanegaraan convention. Kendati pun tidak ditulis, kebiasaan ketatanegaraan ini mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang. Kebiasaan ketatanegaraan ialah perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan berulang kali, sehingga ia diterima dan ditaati dalam praktik ketatanegaraan, walaupun bukan hukum. Disinilah letak perbedaan dengan ketentuan hukum yang sudah tidak dilakukan lagi kesalahannya. Tetapi, sebaliknya kebiasaan ketatanegaraan, walaupun bagaimana pentingnya, tetap merupakan kebiasaan saja. Contoh mengenai kebiasaan dalam kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia antara lain, pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia setiap tanggal 16 Agustus di dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat, pidato Presiden yang diucapkan sebagai keterangan pemerintah tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara pada minggu pertama bulan Januari setiap tahunnya. Dalam kehidupan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, juga tumbuh suatu convention, yaitu bahwa semua golongan yang diwakili dalam Dewan Perwakilan Rakyat berusaha untuk tidak melakukan pungutan suara atau voting dalam mengambil suatu keputusan, jika musyawarah untuk mencapai mufakat gagal. Dalam praktik ketatanegaraan, suatu konstitusi atau undang-undang dasar yang telah resmi diterima oleh suatu bangsa, maka secara operasional melakukan suatu kenyataan yang diperlukan sepenuhnya dan efektif. Dengan perkataan lain, konstitusi itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Pada tanggal 18 Agustus 1945, secara resmi Undang-Undang Dasar 1945 diterima oleh bangsa Indonesia dan berlaku efektif di tanah air yang terdiri dari A. Pembukaan, B. Batang tubuh yang terdiri dari 37 pasal, 4 peraturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan, C. Penjelasan. Khususnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung 4 pokok pikiran. Dalam pokok-pokok pikiran tersebut bersimpul ajaran Pancasila. Pokok-pokok pikiran merupakan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Oleh karena pembukaan berintikan Pancasila, maka Pancasila merupakan pedoman, sumber, dan dasar dalam perbuatan hukum atau perundang-undangan. Dengan kata lain, segala aturan hukum yang berlaku di Indonesia harus bersumber kepada hukum yang lebih tinggi tingkatnya, yaitu Pancasila. Dengan demikian, secara lengkap sistem hukum Indonesia kalau disusun secara hierarki peraturan perundang-undangan dapat diperoleh tingkatan sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai cita-cita hukum. 2. Undang-Undang Dasar 1945. 3. Ketetapan MPR. 4. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 5. Peraturan pemerintah. 6. Keputusan Presiden. 7. Peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan menteri, instruksi, dan lain-lainnya. Ditinjau tata aturan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan penempatan Pancasila di puncak hierarki, membandingkannya dengan ajaran Soften teori dari Hans Kelsen dapat digambarkan sebagai berikut. Dalam hierarki berbentuk piramida tersebut, Pancasila sebagai pandangan hidup dan sebagai cita-cita hukum berada di puncak piramida. Semua peraturan yang dibuat dan dilaksanakan harus bersumber pada Pancasila, karena setiap peraturan itu hanya akan diterima oleh rakyat jika peraturan itu sesuai dengan jiwa rakyat, yaitu Pancasila. Dari gambaran tersebut, di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Pancasila adalah merupakan sumber tertib hukum di Indonesia, atau biasa disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang menjiwai seluruh aspek kehidupan ketatanegaraan. MPRS nomor 20/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia. Sumber dari segala sumber hukum adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari suatu negara. Pancasila sebagai sumber hukum masuk dalam undang-undang, yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan segala sumber hukum negara.
secara material merupakan landasan ideal sebagai faktor yang turut menentukan isi hukum, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara hierarki peraturan perundang-undangan dapat diperoleh tingkatan sebagai berikut. 1. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, C. Undang-undang atau peraturan pemerintah mengganti undang-undang, D. Peraturan pemerintahan, E. Peraturan presiden, F. Peraturan daerah provinsi, dan G. Peraturan daerah kabupaten atau kota. 2. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Hierarki adalah perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 7. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Pengertian Pancasila yang bersifat sosiologis di dalam fungsinya sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya, sedangkan pengertian yang bersifat etis dan filosofis adalah di dalam fungsinya sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cita-cita dalam mencari kebenaran. Namun demikian, harus disadari bahwa kebenaran yang dapat dicapai manusia adalah kebenaran yang masih relatif, tidak absolut atau mutlak. Kebenaran yang absolut adalah kebenaran yang ada pada ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu, dalam mencari kebenaran Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, pada saat mendirikan negara tidak perlu sampai menimbulkan pertentangan dan persengketaan, apalagi perpecahan. Dilihat dari sejarah sebelumnya, bangsa Indonesia mempunyai 3 fase sumpah perjanjian luhur yang diawali, yaitu yang pertama, fase zaman kerajaan. Yang kedua, fase zaman pergerakan kemerdekaan, seluruh pemuda-pemudi bersumpah janji yang dikenal Sumpah Pemuda. 3. Fase kemerdekaan. Dasar pokok sumber dari segala sumber bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan dan mendirikan negara atas dasar. Yang pertama, rakyat Indonesia beragama. Bangsa Indonesia ada yang beragama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. Di dalam sidang Dokoritsu Zenbyutyo Sakai menyatakan prinsip ketuhanan negara Indonesia merdeka berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Maka cukup jelas negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang beragama dan dilegalitaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1 bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. B. Rakyat Indonesia telah dijajah. Pada hakikatnya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka karena kemerdekaan itu adalah hak kodrat atau mutlak. Tetapi setelah datangnya bangsa penjajah menjadi bangsa yang terjajah. C. Rakyat Indonesia mempunyai cita-cita yang luhur atau mulia. D. Rakyat Indonesia telah berusaha dan mencapai kemerdekaannya. Berusaha dengan cara berjuang, rakyat Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Ada 2 masa periode perjuangan, yaitu yang pertama, periode perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, periode perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. E. Rakyat Indonesia mendapat karunia. Setelah mengalami proses perjuangan, kemudian bangsa Indonesia mendapatkan karunia kemerdekaan. Oleh sebab itu, pada hakikatnya, sumber dari segala sumber kemerdekaan bangsa Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang dijelaskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga. F. Rakyat Indonesia mendirikan negara. Di dalam teks proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia memproklamirkan 2 pernyataannya. 1. Memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia, proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Merupakan suatu pernyataan bangsa Indonesia yang selama 350 tahun telah dijajah oleh bangsa lain, menyatakan telah merdeka dari penjajahan. 2. Memproklamirkan akan mendirikan negara Indonesia dengan tempo dengan cara yang sesingkat-singkatnya. Hal ini mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara seksama dan cara tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pernyataan ini, bangsa Indonesia mendirikan negara dengan melakukan perpindahan kekuasaan pemerintahan penjajahan kepada bangsa Indonesia atau pemerintahan Indonesia secara langsung. 5 dasar tujuan rakyat Indonesia mendirikan negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 1. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Melindungi segenap bangsa. 3. Melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. 4. Memajukan kesejahteraan umum. 5. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Setelah proklamasi kemerdekaan, dari sudut hukum bangsa Indonesia telah menjadi bangsa yang merdeka, menghapus tata hukum kolonial dan mengganti dengan tata hukum nasional saat itu juga,
Sedangkan dilihat dari segala sudut politis ideologis adalah bangsa Indonesia telah lepas dari belenggu penjajahan. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik puncak perjuangan bangsa Indonesia. Proses pengesahan Pancasila dan Dasar Negara tanggal 18 Agustus 1945, Sidang 1 PPKI mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh UUD 1945 menjadi yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh setelah diadakan perubahan-perubahan dari Piagam Jakarta meliputi 1. Mukodimah diganti menjadi pembukaan. 2. Kalimat ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti ketuhanan yang Maha Esa. 3. Perubahan pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 antara lain Pasal 29 ayat 1 berubah menjadi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus secara bulat setuju untuk menghapus 9 kata itu. Dan itu yang menjadi dasar negara Republik Indonesia dalam pembukaan UUD 1945. Betapa besarnya solidaritas dan suasana persatuan serta kebesaran jiwa para pendiri negara pada waktu itu. Tidak berlebihan kalau dikatakan Pancasila merupakan perjanjian luhur para pendiri negara dengan konsensus untuk tidak memandang setiap warga negara berdasarkan afiliasi keagamaan, suku, ras, dan maupun lainnya. Maka usaha-usaha mengembalikan rumusan Pancasila kepada Piagam Jakarta dikhawatirkan akan mengusik ketuhanan bangsa dari negara kesatuan dan menerima sistem negara kebangsaan yang salah satu dasarnya ketuhanan yang Maha Esa. 8. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Tujuan bangsa Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam hal ini, hendak diwujudkan oleh bangsa Indonesia adalah masyarakat yang adil dan makmur, yang merata, material, dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, dan bersatu, yang kemudian dituangkan ke dalam alinea keempat pembukaan UUD. Dari alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang konon katanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Konstitusi Republik Indonesia merupakan tujuan negara, yaitu A. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. B. Memajukan kesejahteraan umum. C. Mencerdaskan kehidupan bangsa. D. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dapat diambil kesimpulan bahwa Indonesia sedang dalam tahap mencapai tujuan tersebut satu persatu secara perlahan. Banyak upaya yang telah membuahkan hasil dan tentunya dirasakan pula oleh masyarakat umum. Namun, upaya tersebut belumlah sempurna. Masih banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan nasional. Dibentuknya keselarasan antara pemerintah dan rakyat guna mencapai cita-cita bersama tersebut. Pemerintah dan rakyat harus memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong, bersama-sama membangun negara tercinta Republik Indonesia, karena hanya dengan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong bangsa ini akan berhasil sampai tujuan nasionalnya dan dapat mengembalikan jati diri bangsa yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Pancasila dan amanah yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian terpenting dari strategi pembangunan budaya bangsa dan mengembalikan jati diri bangsa yang sesungguhnya. 9. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup, filsafat hidup. Dengan pandangan hidup ini, sesuatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya dan menemukan arah serta cara bagaimana memecahkan persoalan-persoalan tadi. Tanpa memiliki pandangan hidup, maka suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan besar yang pasti akan timbul. Baik persoalan-persoalan di dalam masyarakatnya sendiri maupun persoalan-persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia ini. Dengan pandangan hidup yang jelas, sesuatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana ia memecah masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang timbul dalam gerakan masyarakat yang makin maju. Dengan berpedoman pada pandangan hidup itu pula, suatu bangsa akan membangun dirinya. Dalam pergaulan hidup itu terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Akhirnya, pandangan hidup sesuatu bangsa adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya.
Kita merasa bersyukur bahwa pendahulu-pendahulu kita, pendiri-pendiri Republik ini dapat merumuskan secara jelas apa sesungguhnya pandangan hidup bangsa Indonesia yang kemudian dinamakan Pancasila, seperti yang ditujukan dalam Ketetapan MPR Nomor 2 garis miring MPR garis miring 1979, maka Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara kita. Di samping itu, maka bagi kita, Pancasila sekaligus menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang surat atau berakar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Suatu kebudayaan yang mengajarkan bahwa hidup manusia ini akan mencapai kebahagiaan jika kita dapat baik dalam hidup manusia sebagai manusia dengan alam dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah. Bangsa Indonesia lahir sudah lampaunya perjuangan yang sangat panjang, dengan memberikan segala pengorbanan dan menahan segala macam penderitaan. Bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri yang merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan dan cita-cita hidup di masa datang, secara keseluruhan membentuk kepribadian sendiri. Sebab itu, bangsa Indonesia lahir dengan kepribadian sendiri yang bersamaan lahirnya bangsa dan negara itu. Kepribadian itu ditetapkan sebagai pandangan hidup dan dasar negara Pancasila. Karena itu, Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah berjuang dengan melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, dengan diilhami dengan oleh gagasan besar dunia dengan tetap berakar pada kepribadian bangsa kita dan gagasan besar bangsa kita sendiri. Karena Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa, maka diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Hal ini tampak dalam sejarah, bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalam 3 buah UUD yang pernah kita miliki, yaitu pembukaan UUD 1945 dalam Mukadimah UUD, sementara Republik Indonesia 1950, Pancasila itu tetap tercantum di dalamnya. Pancasila yang selalu dikukuhkan dalam kehidupan konstitusional itu, Pancasila yang selalu menjadi pegangan bersama saat-saat terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap eksistensi bangsa kita, merupakan bukti sejarah sebagai dasar kerohanian negara, dikehendaki oleh bangsa Indonesia karena sebenarnya ia telah tertanam dalam kalbunya rakyat. Oleh karena itu, ia juga merupakan dasar yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia.